Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan melakukan presentasi dari jawaban dari tugas labrak sistem basis data yang dari asprak kami. Apa itu Lasbak? Lasbak ini bertujuan untuk menyajikan analisis dan jawaban atas tugas yang telah diberikan oleh Asbak. Nah, sebelum itu, dari kelompok kami, perkenalkan, nama saya Badurawan Akil Sukwata dengan NIM akhir 1076 dengan teman saya Aurizal Ardianto dengan NIM akhir 1086 dan terakhir Aditya Panji Perdana dengan NIM akhir 1080. Untuk saya akan mempresentasikan dari jawaban modul 1 studi kasus 2 yang dari soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk studi kasus 2 ini terdapat gambar note pembelian dari bengkel dari namanya Honda Jaya Raya. Nah, untuk soal pertama, identifikasi entiti dan atribut. Untuk pertama, nama entitinya adalah note pembelian dengan kategori benda abstrak. Deskripsinya itu bukti pembelian barang atau jasa yang telah dibelikan oleh pelanggan dan alasan dimasukkan entity karena memberikan informasi tentang transaksi yang telah pelanggan yang beli. Dengan atribut seperti di gambar ada nama bengkel, nomor data atau kode data, terus ada tanggal, nomor telepon, mekanik, dan deskripsi. Untuk keterangannya, nota pembelian memiliki informasi pembelian di mana dapat mengolah data transaksi pembelian barang atau jasa itu pelanggan. Nah, untuk entity kedua yaitu pelanggan dengan kategori benda nyata dengan deskripsi pembeli barang atau jasa di bengkel dan alasannya dimasukkan ke dalam entity terlibat dalam transaksi nota pembelian. Atributnya adalah nama pelanggan, nomor telepon, dan motor pelanggan. Keterangan ketika mencatat transaksi pembelian barang perlu dicatat keterangan pelanggan sebagai pemilik motor. Tapi sebenarnya untuk nama pelanggan ini tidak ada di gambar nota pembelian, namun saya akan memasukkannya di atribut. Dan juga nomor teleponnya tidak ada di nota pembelian, maka sama sama saja saya masukkan ke dalam atribut. Untuk yang ke entity ketiga yaitu barang dengan kategori benda nyata, deskripsinya itu adalah barang yang dibeli oleh pelanggan. Alasan dimasukkan entity adalah data barang harus dicatat dalam transaksi nota pembelian. Jadi ini alasannya. Pelanggan jika beli barang sesuatu di bengkel seperti ban atau ganti knalpot atau beli oli untuk ganti oli itu perlu dicatat dalam transaksi. Atributnya, untuk atributnya itu ada nama barang, kode barang, jenis barang, kuantum deskripsi. Kuantum ini maksudnya jumlah barang yang pembeli beli gitu, pelanggan beli gitu. Dan yang terakhir ada keterangan entity barang berisi tentang sebuah barang yang tersedia dalam bengkel. Oke, untuk yang terakhir, entity terakhirnya adalah pembayaran. Dengan kategori benda abstrak, deskripsinya cara pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Alasan dimasukkan entity menjelaskan bagaimana transaksi diselesaikan oleh mekanik yang membuat nota pembeli dengan pelanggan yang beli. Atributnya adalah harga dan diskon. Keterangannya sendiri adalah entity pembayaran berisi tentang transaksi yang akan dibayar oleh pembeli. Lanjutnya soal nomor 2.
yaitu identifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Untuk yang pertama, entity-nya itu adalah jasa service dengan kategori benda abstrak. Deskripsinya jenis abstrak yang diberikan kepada pelanggan. Alasan dimasukkan entity yaitu menyimpan informasi tentang jenis service yang diberikan oleh mekanik. Tadi saya itu atributnya adalah kode jasa dan biaya jasa. Keterangannya adalah ketika mencatat pembayaran perlu disertai biaya jasa servis kepada pelanggan. Nah, untuk yang kedua adalah mekanik. Dengan kategorinya benda nyata, deskripsinya adalah mekanik yang mengerjakan jasa servis motor kepada pelanggan. Alasan dimasukkannya adalah menyimpan informasi tentang mekanik yang mengerjakan servis. Atributnya adalah kode mekanik dan nama mekanik. Keterangannya setelah mekanik menjadi entity perlu disertai dengan kode mekanik dan nama mekanik yang sudah ada di nota pembelian. Oke, lanjut adalah motor dengan kategori benda nyata. Deskripsinya adalah motor yang diservis. Alasan dimasukkan entity adalah ketika dimasukkan ke entity pelanggan menjadi redundant sehingga bisa menjadi entity sendiri. Atributnya ada nomor pol atau nomor polisi, merek motor, warna motor, dan tahun motor yang sudah dirakit. Keterangannya adalah ketika mencatat motor yang akan diservis perlu disertai dengan nomor pol, merek, warna, dan tahun rakit. Dan yang terakhir adalah jenis barang benda abstrak. Dengan kategori benda abstrak, di sini deskripsinya adalah jenis barang yang pelanggan beli. Alasan dimasukkan entity adalah ketika dimasukkan ke entity, barang menjadi redundant sehingga bisa menjadi entity sendiri, seperti motor yang tadi. Atributnya adalah nama jenis barang dan deskripsi. Ya, itu aja. Keterangannya adalah setelah jenis barang menjadi entity, atribut ini dihapus dari barang. Untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di entity barang, cukup dicatat UID jenis barangnya saja. Dan yang terakhir adalah soal ketiga, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, atributnya yang tidak bisa dimasukkan ke entity itu total harga dari di entity pembayaran. Nah, alasannya itu di tulisannya karena bisa diturunkan dari harga diskon dan kuantum. Ini apa typo. Sebenarnya begini, total harga itu tidak usah ke entity, soalnya kan bisa dihitung dari harga barang itu berapa, terus ada diskon dan kuantum atau maksudnya jumlah barang yang pelanggan beli itu berapa, sehingga tidak perlu untuk menjadikan atribut di dalam entity itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Panji Perdana. Saya dari kelompok 14, NIM saya 2324101080. Modul 1 soal nomor 4. Nah, kita itu disuruh menentukan primary UID dan juga secondary UID-nya, juga natural atau artificial dari setiap entity yang ada di sini. Nah, yang pertama itu kan banyak yang natural. Nah, kita harus tahu apa itu natural ID terlebih dahulu. Nah, natural ID itu di dalam basis data adalah kolom atau gabungan kolom yang memiliki nilai secara unik untuk mengidentifikasi suatu entitas. Nah, entitas ini nanti bisa diidentifikasi dengan tanpa memerlukan pembuatan kunci tambahan. Nah, kunci tambahan itu yang disebut dengan artificial. Nah, natural ID ini adalah cara untuk mengidentifikasi berdasarkan atribut secara alami. Nah, berarti natural ID itu bisa dikatakan adalah
ID yang berasal dari secara alami, tidak kita buat. Misalkan kalau kita buat itu sendiri adalah misalkan nomor 1 kolom 1 ini apa gitu, nomor 2 siapa. Nah, itu adalah artificial. Kalau natural itu akan secara alami terbuat atau secara otomatis ketika kita melakukan sebuah misalkan pembelian. Nah, satu pembelian itu pasti punya natural ID. Ketika pembelian satu dilakukan, maka misalkan ini belum ada pembelian ya, natural ID pertama itu pasti 01, pembelian kedua pasti natural ID-nya 02. Nah, seperti itu terusnya sampai benar-benar selesai. Nah, natural ID pastinya itu adalah ID yang unik, yang tidak bisa ditemukan di entity lain ataupun di kolom lain. Nah, di sini semuanya itu kan natural. Nah, habis itu kita ke penentuan primer dan sekunderinya. Nah, di sini di nota pembelian, di entity nota pembelian, nama bengkel itu primary. Kenapa primary? Karena nama bengkel adalah kunci yang membuat suatu nota pembelian itu mempunyai kejelasan apa nama bengkelnya, di mana misalkan tempatnya gitu. Dan juga node data juga primary. Ini node data dari notanya, nomor datanya itu nota keberapa gitu, supaya bisa membedakan pembelian yang mana, dan juga bisa membedakan pembelian satu dengan pembelian lainnya. Nomor telepon di sini secondary, karena misal ini tidak bisa dimasukkan primary karena bukan kunci. Nah, di sini entity pelanggan, ada nama pelanggan itu primary, dan juga nomor teleponnya secondary. Di sini ada barang, kode barangnya primary. Kenapa primary? Karena pastinya adalah sebuah kode barang pasti punya kode yang unik yang tidak bisa sama dengan barang lainnya. Juga di sini jenis barang, nama jenis barang juga secondary. Di sini juga motor, nomor polisi. Nomor polisi adalah secondary. Mekanik, nah kode mekanik di sini primary, juga alasannya karena unik dan pastinya berbeda dengan kode-kode dari mekanik lainnya yang ada di bengkel tersebut. Modul 1 soal kelima, identifikasi apakah antar entity mempunyai relationship atau tidak. Nah, pertama-tama jika ingin mengidentifikasi apakah entity satu dengan entity yang lain punya relationship, kita harus mempunyai bayangan apabila entity A misalkan apakah akan muncul di entity B. Nah, jika tidak, maka hal tersebut bukanlah suatu relationship. Apabila ada suatu foreign key yang terdapat di entity A, nah foreign key dari B misalkan yang terdapat di entity A, maka tersebut dua entity tersebut mempunyai suatu hubungan relationship. Nah, di sini contohnya adalah nota pembelian itu mempunyai relationship dengan pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan pasti mempunyai foreign key yang terdapat di nota pembelian. Nah, habis itu nota pembelian juga punya relationship dengan barang, karena ketika melakukan pembelian pasti barang akan menaruh foreign key-nya di nota pembelian. Begitu juga di pembayaran, di entity pembayaran pastinya punya relationship dengan nota pembelian, karena pembayaran pasti memiliki foreign key yang akan ditaruh di nota pembelian. Nah, di sini ada pelanggan juga yang memiliki relationship dengan pembayaran, karena di dalam pembayaran pasti ada foreign key daripada pelanggan. Kita harus tahu siapa nama pelanggannya, pembayaran juga dengan apa, nanti pasti terdapat atribut dari pelanggan. Dan pelanggan juga memiliki hubungan relationship dengan mekanik, karena siapa yang menangani motornya pelanggan itu pasti berkaitan dengan mekanik. Nah, siapa mekanik itu, siapa ID mekaniknya, siapa namanya gitu kan. Nah, juga di sini ada barang yang berhubungan dengan motor. Kenapa? Karena ketika melakukan servis dalam sebuah bengkel, bisa juga motor dilakukan pembelian suatu barang di sana. Misalkan kita punya
motor yang mempunyai ban yang bocor pastinya juga harus membeli sebuah barang, yaitu ban. Nah, barang juga mempunyai relationship dengan jenis barang, karena barang pasti mempunyai jenis barang. Nah, setelah itu jasa servis memiliki relationship dengan mekanik, karena jasa servis itu sendiri dilakukan oleh mekanik. Nah, di sini juga jasa servis berhubungan dengan motor, karena jasa servis adalah jasa yang dimana itu menservis motor. Pastinya kita harus tahu motornya apa, platnya apa, pemiliknya siapa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auri Saladianto dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 232410101086. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab Modul 2 Praktikum Sistem Basis Data, Identifikasi Entity, Atribut, dan Entity. Oke, sebelumnya, apa sih entity, atribut itu? Mungkin banyak yang sudah tahu ya, apa itu entity, apa itu atribut. Entity adalah sebuah tabel ya teman-teman. Kalau atribut itu kolomnya. Jadi mengidentifikasi tabel dan kolom. Oke. Pada studi kasus 1 peminjaman peralatan lab. Nah, ini kan contohnya, cuman yang sekarang diidentifikasi adalah ini dia. Studi kasus bengkel. Di sini ada bengkel Honda Jaya Raya, AHAS, Jatimulya, Bekasi Timur, dengan nomor telepon 021-824-32162. Dan ini ada pun pembelian. Di sini ada yang ada pelanggan servis kepada bengkel tersebut dengan nomor polisi B3117LB, warnanya biru, mereknya Supra X tahun 2005. Nah, mekaniknya mekanik ID DE, namanya Joko Dewanto. Jadi setiap kita membuat tabel begini itu harus ada kayak gininya teman-teman, nomor polisi, warnanya, kayak tadi lah kan kita mengidentifikasi entity dan atribut. Nah, kita kalau membuat tabel dan kolom tuh harus ada yang dimasukinya. Nih, semisal nih kode part, ini nama part, kuantum, harga, diskon, jumlah. Oke, langsung saja. Di sini kami sudah menjawabnya dan sudah mendiskusikannya dan sudah membuat gitu ya, agar mudah dimengerti. Nah, ini tadi modul 2 studi kasus 2 bengkel tugas. Oke teman-teman. Nah, soal pertama, beri nama relationship. Relationship memiliki nama. Nama relationship menunjukkan makna relationship antara dua entity. Nama bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama, juga bisa dari entity kedua. Untuk peminjaman di lab Fasilkom ini kan yang tadi titik kolom. Nah, jadi sebelumnya kelompok kami udah membuat ini nama-namanya tentang entity dan atribut entity-nya, nota pembelian, pelanggan, barang, pembayaran, jasa servis, mekanik, motor, dan jenis barang. Oke. Nah, jadi kita bikin nama relationship-nya ya guys. Nih kayak semisal ini. Dimiliki oleh, mencatat, mengelola, memiliki, dicatat, terkelola, dibayar oleh, diperlukan oleh, membutuhkan jenis dari, mengelola, membayar, melakukan, diperbaiki oleh, memerlukan, dilakukan, dibutuhkan, berjenis, memperbaiki. Nah, jadi memberi nama relationship ini bisa apapun, cuma harus
yang berkaitan ya teman-teman. Harus berkaitan dengan ini, kayak dimiliki. Nah, ini seperti ini mungkin gambaran singkatnya. Jadi relationship itu kayak hubungannya lah, ada hubungan. Nah, mungkin ada yang belum bisa membacanya. Nah, jadi saya akan sama-sama belajar. Sepemahaman saya, kalau membacanya itu dari kiri ke atas. Oke, teman-teman. Jadi, pelanggan memiliki nota pembelian dan nota pembelian dimiliki oleh pelanggan. Nah, begitu. Dan begitu. Jadi, membacanya kiri, tengah, atas. Jadi, kiri relationship baru ke atas. Nah, contoh yang ini, contoh yang lagi ya. Nih, mekanik ya. Jadi kan ini pelanggan, sini mekanik, kan ada relationship-nya. Jadi pelanggan memerlukan mekanik dan mekanik diperlukan pelanggan. Nah, gitu. Jadi tidak boleh sama teman-teman ininya. Perlukan. Kalau memerlukan ya diperlukan, kalau dibutuhkan ya membutuhkan gitu. Contoh lagi, nih, jasa servis. Nih, jasa servis dilakukan mekanik, mekanik melakukan jasa servis. Apa mudah dimengerti? Kalau belum bisa saya ulangi lagi. Jadi bacanya dari kiri ke atas. Oke. Nih, contoh lagi. Jenis barang terkelola nota pembelian. Jadi kiri relationship atas. Jadi nggak boleh jenis barang terkelola barang nggak boleh. Jadi yang searah gini teman-teman. Jadi arahnya kiri relationship ke atas, teman-teman. Jenis barang terkelola nota pembelian mengelola jenis barang. Oke, oke teman-teman. Selanjutnya, soal yang kedua. Setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, jadi kisah kita bisa melihatnya dari sini ya teman-teman. Ini kan ini ada entity, relationship, entity-nya. Jadi yang pertama yaitu relationship nota pembelian dengan pelanggan. Jadi kita lihat nota pembelian dan pelanggan kan ada nih relationship-nya dimiliki oleh. Nah, kira-kira optionality nota pembelian itu apa? Nah, nota pembelian itu wajib ya, karena di setiap nota pembelian harus ada pelanggannya yang melakukan transaksi. Paham ya? Jadi nota pembelian tuh harus ada pelanggannya. Jadi kalau nggak ada pelanggan ya, yang pelanggan yang transaksi ya kenapa harus ada nota pembelian gitu loh. Nah, selanjutnya optionality pelanggan tidak wajib karena pelanggan tidak wajib untuk meminta nota atau menerima nota jika tidak ingin mendapatkan nota. Jadi kan ada orang yang mungkin orang-orang biasa yang nggak mau ada nota seperti kayak membeli cuma beli oli itu kan beli oli mungkin banyak yang masih banyak yang mau apa pakai nota kayak beli semisal mur baut gitu kan cuma harganya 500 gitu kan jadi kan kalau gitu nggak usah pakai nota kan bisa jadi kan itu tidak wajib gitu loh konteksnya tidak wajib kalau misal barangnya besar dan banyak atau mahal itu kan bisa pakai nota tapi kalau yang seperti tadi mur baut terus mungkin apa apalagi ya yang murah-murah ya ring baut itu tadi terus dop lampu itu kan nggak butuh nota teman-teman bisa aja dikasih nota kan cuma kan kadang orang tuh nggak mau gitu nggak usah lah cuma segitu ngapain nota gitu oke selanjutnya relationship barang dengan jenis barang dengan jenis barang nih kan ada ya barang dan jenis barang yaitu barang berjenis jenis barang optionality-nya barang wajib karena barang wajib memiliki jenis barang. Nah, jadi barang itu wajib memiliki jenis barangnya. Barangnya apa, jenisnya apa gitu. Dan optionality jenis barang tidak wajib karena jenis barang tidak wajib memiliki barang. Oke, teman-teman. Relationship barang dengan motor.
barang dengan motor. Barang dengan motor. Ini kan ada yang dibutuhkan ya. Barang dibutuhkan motor. Relationship barang dengan motor, optionality barang wajib karena barang di jasa servis wajib dipasang di motor, dan optionality motor tidak wajib karena motor yang sedang diservis tidak wajib dipasangkan barang jika tidak perlu. Nah, jadi kan kalau servis tuh nggak perlu kayak ganti barang, kadang ada cuma yang dibersihin, jadi tidak wajib ya motor ini optionality. Oke. Selanjutnya, relationship mekanik dengan pelanggan. Optionality mekanik tidak wajib karena mekanik tidak wajib punya pelanggan. Ya, mekanik tidak wajib punya pelanggan. Dan optionality pelanggan yaitu wajib karena ketika pelanggan menservis motor atau datang ke bengkel tersebut, wajib ada mekanik yang menanganinya, teman-teman. Ya, jadi kalau datang nggak ada mekanik, terus ya nggak jadi servis gitu. Ini selanjutnya relationship jasa servis dengan mekanik. Optionality jasa servis yaitu wajib karena jasa servis wajib dilakukan oleh mekanik, dan optionality mekanik tidak wajib karena mekanik tidak wajib melakukan jasa servis jika pelanggan hanya melakukan pembelian. Nah, jadi kalau ada pembeli yang cuma beli barang, contohnya tadi beli oli, itu kan mekanik tidak wajib melakukan jasa servis, guys. Gitu. Tuh. Oke, selanjutnya relationship mekanik dengan pelanggan. Ini sudah termasuk soal yang selanjutnya, yaitu setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, ini relationship mekanik dan pelanggan. Mekanik dan pelanggan kan ada ya, diperlukan oleh ini ya, relationship-nya ya. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi jenis pelanggan, many di sisi mekanik. Karena satu pelanggan memerlukan satu mekanik, tapi satu mekanik diperlukan oleh beberapa pelanggan. Oke, sampai sini paham ya? Karena satu pelanggan memerlukan satu mekanik, tapi satu mekanik diperlukan oleh beberapa pelanggan. Oke, selanjutnya relationship pembayaran dan pelanggan. Cardinality-nya one to many. One di sisi pelanggan, many di sisi pembayaran. Karena satu pelanggan dapat melakukan beberapa pembayaran, namun satu pembayaran hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Oke, teman-teman, paham ya? Selanjutnya, relationship barang dan motor. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi motornya ya, many di sisi barangnya. Karena pada satu motor dapat dipasang beberapa barang, namun satu barang hanya bisa dipasang di satu motor. Oke, selanjutnya relationship jasa servis dan mekanik. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi mekanik dan many di sisi jasa servis. Karena kenapa kok bisa gitu? Karena satu mekanik dapat melakukan beberapa jasa servis. Jadi satu hari itu bisa melakukan jasa servis berapa gitu ya. Tapi satu jasa servis dapat dilakukan oleh satu mekanik. Nah, jasa servis dan mekanik. Selanjutnya yang terakhir adalah relationship barang dan nota. Jadi kan tadi ada ya barang dan nota, yaitu relationship-nya adalah dicatat di. Nah, cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi nota, many di sisi barang. Karena satu nota mencatat beberapa barang, namun satu barang hanya dicatat di satu nota. Paham ya? Satu nota mencatat beberapa barang. Jadi ini semisal nota ya, kita mencatat beberapa barang kayak seperti beli oli, terus beli ban, terus beli mur dan baut, beli kampas rem, minyak rem. Nah, itu kan cukup di satu nota aja ya. Namun satu barang hanya dicatat di satu nota.
satu nota aja, nggak usah dua nota, ada dua nota yang sama. Oke teman-teman, nah itu sekilas tadi pembahasan dari saya. Mungkin kalau ada yang tidak dimengerti, langsung saja komen di bawah, komen di bawah. Bang, ini gimana bang? Saya nggak ngerti. Nanti bisa kami diskusiin lagi, sama-sama belajar, dan bisa mendapatkan apa ya? Pengetahuan lebih. Di sini saya juga belajar, maka dari itu mohon maaf kalau ada salah dan kurang lebihnya, karena saya manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan, atau ada yang salah kata, atau salah penjabaran dari saya, mohon dimaafkan. Saya Aurizal Ardianto, pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih, ulang. Kesepian tanpa kekasih, apa? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih yang udah mau mendengarkan. Love you all. Modul 2 soal nomor 4. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat ERD dari entity yang sudah kita buat dan juga atributnya. Nah, di sini ada pelanggan yang mempunyai relationship dengan mekanik dan juga dengan pembayaran. Juga dengan nota pembelian. Saya akan jelaskan kenapa pelanggan mempunyai hubungan dengan mekanik. Karena ketika mekanik menservis motor dari pelanggan, pastinya mekanik butuh nama pelanggannya siapa, butuh motornya itu motornya apa, dan juga apa yang dikeluhkan dari pelanggan ini. Nah, dan juga pelanggan punya hubungan dengan pembayaran karena siapa yang melakukan pembayaran apa, yang pembayaran tunai misalkan, pembayaran kiris atau dari transfer. Nah, itu kan pasti berkaitan dengan pelanggan. Nah, pelanggan juga ada di nota pembelian karena pastinya pelanggan nama pelanggan harus ada di nota pembelian. Nah, di sini nota pembelian juga punya hubungan dengan pembayaran karena pastinya nota pembelian itu mencantumkan pembayarannya apa, siapa yang membayar. Nah, juga di nota pembelian pastinya berhubungan dengan barang karena ketika melakukan pembelian barang di sini juga pastinya yang dibeli itu kan barang. Nah, tentunya pasti punya relationship antara kedua entity ini. Nah, barang itu mempunyai hubungan dengan jenis barang. Pastinya sebuah barang mempunyai satu jenis barang. Dan juga di sini barang itu berhubungan dengan motor karena ketika motor itu misalkan bannya rusak, pastinya harus membeli sebuah barang yaitu ban. Nah, motor di sini mempunyai hubungan dengan jasa servis karena jasa servis adalah jasa yang menservis motor. Artinya ya, motor itu pasti mempunyai hubungan dengan jasa servis karena apa yang diservis yaitu motor. Nah, habis itu jasa servis mempunyai hubungan dengan mekanik karena siapa yang melakukan jasa servis itu pasti kan mekanik. Maka dari itu mempunyai suatu hubungan. Modul 2 soal nomor 5. Nah, di sini kita disuruh membaca dari relationship antara antara dua entity secara lengkap. Nah, di sini ada contoh itu mekanik dan juga pelanggan. Hubungannya itu secara lengkap bisa dilihat seperti ini. Saya akan bacakan. Itu setiap pelanggan bisa memerlukan satu atau beberapa mekanik. Cara bacanya itu kita sudah diajarkan oleh Kak Belva dengan punya rumus, yaitu yang pertama itu pasti diawali dengan kata setiap. Nah, yang kedua itu entity A, dan yang ketiga itu jika optionality-nya wajib, maka kata setelah entity A itu harus. Jika optionality-nya tidak wajib, maka katanya itu bisa atau maybe. Nah, setelah kita membaca dari optionality-nya, kita itu membaca relationship-nya apa. Nah, di sini relationship-nya pelanggan dan mekanik itu memerlukan, jadinya kita tambahkan kata memerlukan. Nah, yang keempat itu cardinality-nya. Kalau misalkan
one to one itu satu dan hanya satu. Nah, jika one to many itu satu atau beberapa mekanik. Nah, setelah itu cardinality-nya. Cardinality-nya di sini jika misalkan si entity A ini ujung garisnya itu satu, maka dibaca satu dan hanya satu. Nah, jika ujung garisnya 3, maka dibaca satu atau beberapa. Nah, rumus yang terakhir itu adalah entity B. Jadi kalau digabung nanti akan jadi seperti yang ini. Setiap pelanggan bisa memerlukan satu atau beberapa mekanik. Nah, contoh lainnya itu ada barang jenis barang, nota barang, jasa servis motor, pelanggan dan juga bayaran, dan juga mekanik dan jasa servis. Nah, misalkan ini saya ambil contoh yang entity dan entity lainnya tidak ada di sini. Nah, contohnya adalah pelanggan dan juga nota pembelian. Di sini kita awali dengan kata setiap dan juga entity pelanggan. Habis itu kita menambahkan optionality. Nah, di sini optionality-nya pelanggan itu tidak wajib, maka dibaca dengan kata bisa. Nah, setelah itu kita baca relationship-nya. Relationship-nya dari kedua entity tersebut adalah memiliki. Setelah itu kita baca cardinality-nya. Cardinality-nya itu dari sisi pelanggan ke nota pembelian adalah many, artinya kita baca satu atau beberapa. Yang terakhir adalah entity B-nya. Nah, akhirnya kita rangkai kalimat itu menjadi seperti ini. Setiap pelanggan bisa memiliki satu atau beberapa nota pembelian. Terima kasih. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.